Sekarang kita bicara tentang manajemen dan kualitas pelayanan publik. Kita awali dengan konsep manajemen pelayanan publik. Di sini bisa kita lihat bagaimana arti dan pentingnya pelayanan publik atau pelayanan umum, yang mana dikatakan bahwa menurut SK Menpan nomor 63 garis miring 7 garis miring 2003, pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayan dikatakan usaha membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Dan menurut salah satu pakar, dikatakan pelayanan adalah kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sedangkan David Dow dan Hotel menyatakan pelayanan adalah usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Dan prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah dilaksanakan sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan dan berbelit-belit. Karakteristik pelayanan yang harus dimiliki perusahaan memberi layanan itu menurut Misjar, dan pelayanan diberikan dengan kejelasan dan kepastian bagi pelanggan. Kemudian pemberian pelayanan diusahakan agar efektif, efisien, dan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu yang ditentukan. Pelanggan juga setiap saat mudah memperoleh informasi berkaitan pelayanan secara terbuka. Dalam melayani, pelanggan diberlakukan moto "Customer is king and customer is always right". Menurut Munir, kepentingan umum adalah suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang atau banyak masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan aturan, yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan atau hajat atau hidup orang banyak, yaitu masyarakat itu sendiri. Sedangkan tiga unsur dan satu syarat yang membentuk kepentingan umum adalah adanya kepentingan, kebutuhan bersama, masyarakat dengan syarat tidak bertentangan dengan norma atau aturan. Hakikat pelayanan umum adalah meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum, mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Pelayanan umum harus mengandung unsur beberapa menurut SK Menpan nomor 81 tahun 1993, yaitu hak dan kewajiban pemberi penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui pasti. Pengaturan bentuk pelayanan umum harus sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan peraturan yang berlaku, efisien dan efektif. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan bila pelayanan oleh masyarakat atau oleh pemerintah terpaksa mahal, maka pemerintah berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat ikut menyelenggarakannya sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hak dan yang melekat pada publik, maka Black Henry dalam Ibrahim menyatakan bahwa pelayanan umum diharapkan mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan, mendapat pelayanan yang wajar, mendapat perlakuan sama tanpa pilih kasih, mendapat perlakuan jujur dan terus terang. Di sini ada public service, ada public utilities, dan public interest law. Dan pelayanan yang baik dan memuaskan akan berdampak positif bagi masyarakat, yaitu yang pertama, masyarakat menghargai dan bangga terhadap korps karyawan, patuh terhadap aturan pelayanan. Yang ketiga, menggairahkan usaha dalam masyarakat, dan keempat, menimbulkan peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat. Pelayanan publik di sini segala bentuk pelayanan yang diberikan untuk pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut SK Menpan nomor 21 tahun 93 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan pelayanan prima dan pelayanan publik. Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK Menpan nomor 63 tahun 2004 dikatakan bahwa hakikat pelayanan publik pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sedangkan azas pelayanan publik transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan 10 prinsip pelayanan publik menurut SK Menpan 63 tahun 2004 yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan terakhir kenyamanan. Sedangkan sendi pelayanan menurut SK Menpan 81 tahun 93 adalah kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketepatan waktu. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Sedangkan tolok ukur digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai pedoman kerja dari batasan mutu yang harus dipenuhi sebagai jaminan mutu pelayanan yang seharusnya diterima pelanggan. Dan mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Standar pelayanan memuat visi dan misi pelayanan, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang ditawarkan, pengawasan dan pengendalian mutu, spesifikasi pelayanan, lampiran yang memuat denah lokasi, formulir, hasil kesepakatan, dan lain-lain. Dan manfaat standar pelayanan adalah mengetahui hubungan kerja antara unit-unit organisasi, menghilangkan keraguan pegawai pengambil keputusan, menjelaskan sarana dan prasarana yang digunakan pelayanan, menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki petugas, acuan mengevaluasi kinerja aparatur. Standar pelayanan berupa prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Pelayanan pelanggan yang bermutu hanya bisa dipahami dari sudut pandang pelanggan. Merumuskan pelayanan pelanggan yang bermutu harus melalui sudut pandang pelanggan. Hanya bila pelanggan Anda menganggap bahwa Anda telah memberikan pelayanan yang bermutu, maka barulah Anda juga menyatakan hal yang serupa. Pelanggan cenderung memberi penilaian terhadap tingkat pelayanan yang Anda berikan dari dua dimensi. Yang pertama dimensi prosedural dan yang kedua adalah dimensi personal. Dan dari sudut pandang pelanggan, setiap dimensi penting dalam penyampaian pelayanan bermutu. Pengertian pelayanan publik pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan ruang lingkup pelayanan publik bisa dilihat pada pasal 5 Undang-Undang 25 tahun 2009
yang ruang lingkup pelayanan publiknya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengadaan dan penyaluran barang publik, penyediaan jasa publik, pelayanan administratif yang bersumber dari APBN atau APBD, pengadaan dan penyaluran barang publik, penyediaan jasa publik, pelayanan administratif yang tidak bersumber dari APBN atau APBD, tapi pelaksanaannya merupakan misi negara. Siapa penyelenggara pelayanan umum? Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama adalah instansi penyelenggara negara. Berikutnya 2 korporasi berupa BUMN atau BUMD, ada Bank BRI dan bank lainnya, ada Pos Indonesia. Berikutnya yang ketiga adalah lembaga independen, ada KPI, RRI, ada Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman RI dan sebagainya. Yang keempat, ini bisa berupa badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Contohnya ada rumah sakit swasta, sekolah swasta, dan lain-lain. Dan asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah yang pertama kepentingan umum, kedua kepastian umum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, 9 akuntabilitas, 10 fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11 ketepatan waktu, dan 12 kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan umum atau publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan, menyelenggarakan sistem informasi pelayanan, mengelola sarana prasarana atau fasilitas pelayanan, melakukan pengawasan internal, mengelola pengaduan, melakukan penilaian kinerja secara berkala. Pengertian standar pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 25/2009, tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau dan terukur. Karakteristik pelayanan yaitu pelayanan bersifat tidak dapat diraba, berlawanan sifatnya dengan barang jadi. Pelayanan kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.